Kamera rolling action. Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, my YouTube Ipung 22. Salam persaudaraan. Sehat Rati Jaya. Ya. Di sini saya kedatangan bintang tamu legendaris di tahun 2016. Jadi ini mohon maaf Mas ya. Ini saya membuat video saya tulis judul Buronan PSHT tahun 2016 ya. Jadi mohon diperkenalkan dulu Mas untuk namanya, biodatanya kepada pemirsa ini, si pemirsa. Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Prasetya Eka Mahendra. Bisa dipanggil Arga. Ya, itu nama saya, Mas. Masih bujang atau sudah keluarga Mas? Alhamdulillah masih bujang, Mas. Untuk panggilannya berarti Mas Arga. Mas Arga. Oh, ganteng-ganteng ini kok masih bujang, ini ceritanya gimana Mas? Ya, masih belum laku aja, Mas. Belum laku. Belum laku, insya Allah. Tapi pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Gak usah diperpanjang, pernah ya? Pernah. Pernah pacar maksudnya. Pacar, siap. Oke, Ya, Mas. jadi gini Mas, pada intinya ini saya akan menanyakan Mas Arga ini awal mula kenal dengan persaudaraan Setia Hati Terate ini di tahun berapa? Mohon diceritakan Mas. Ya, saya itu mengenal SH Terate itu di tahun 2000, sekitar 2000, lama sih, 2008 itu 2007 sudah mengetahui tapi belum ikut latihan, soalnya saya masih kecil. Soalnya di dekat rumah itu ada latihan dulu. Oh, di dekat rumah ada latihan. Ada Tahun latihan. 2007. 7, 8 itu ada latihan. Ada latihan. Lupa saya Mas sekitar tahun itu. Mm-mm. Terus saya SMP itu saya mondok di Jember. Di mondoknya di Jember. Oke. Itu ada latihan SH Terate sama Pagar Nusa. Di pondokannya itu ada latihan PSHT sama Pagar Nusa. satu pondokan itu Mas. Pondokan. Bisa sinkron ya. Iya, Ya, sinkron. itulah bisa dilihat dulur-dulurku semua. Jadi pada intinya satu pondokan, dua perguruan atau dua organisasi bisa berdampingan. Terus Nah, itu saya diajak temen satu satu godaan, satu kamar itu loh, apa namanya itu, satu godaan ya Mas. satu kamar pada intinya. Kamar, itu diajak latihan ikut SH Terate. Itu saya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Kelas 3. 3 SMP tahun 2009-an itu kalau nggak salah. Tahun 2009. Terus saya ikut latihan itu akhirnya protol saya Mas. Protol Polos polos itu protol. Ikut latihan di sana. Iya. Terus waktu polos protol itu gimana Mas? Di sana responnya untuk dulur-dulur yang di sana itu kan mondok ini. Iya. Itu gimana? Apa sampean itu protolnya karena nggak mondok lagi situ atau gimana? Iya Mas. Soalnya saya kan kelas 3 SMP, saya lulus terus kan saya pulang ke rumah. Otomatis pulang ke Pulang rumah. ke rumah. Jadi nggak lanjut latihan PSHT. Iya. Itu protolnya sampai di Polos Mas. polos ya. Polos. Tahun 2000 Sekitar 2009. 2009. Saya lupa. Terus akhirnya saya kelas 1 SMA itu ikut latihan lagi sampai Sabuk Jambon. Itu tahun 2000 Itu ikutnya sekitar 2000, kelas 2 SMA Mas kalau nggak salah. 2011 kalau nggak salah, lupa ya Mas. Sekitar itu ikut lagi tahun 2011 itu, terus merotol lagi ya Mas. merotol di sabuk apa itu? Sabuk Jambon. Sabuk Jambon. Jambonnya. Jambon. Jambon mau tes hijau kalau nggak salah dulu itu. Berarti jambon tua ya. Jambon Berarti. tua, mau tes hijau. Ya, soalnya latihan pada saat itu sangat keras Mas. Oh, jadi merotolnya itu kalau yang kedua ini sangat keras latihannya. Nggak kuat Mas. Emang bener-bener nggak kuat Mas. Nggak kuat sampai. Nggak kuat. Fisiknya itu harus top. Bener-bener harus kuat fisik, sabar itu harus kuat. Pada zaman itu saya masih belum kuat. Jadi zaman waktu itu emang bener-bener real merotol karena mengakui tidak kuat ya. Kuat. Tidak Iya. kuat. Terus ini Mas yang sangat
di cerita di 2016 ini seperti apa? Kok sampai menjadi buronan awal mulane dulu. Nah, terus di tahun 2015 itu setelah saya lulus SMA, itu 2015 saya diajak latihan lagi. Akhirnya saya latihan, terus habis latihan itu sampai sabuk putih saya. Mau pendadaran. Sabuk putih ya? Ya, mau pendadaran. Yakin itu Mas? Sampai Iya. sabuk putih itu? Sabuk putih. Oh, Mau terus. Mau pendadaran kalau nggak salah itu kurang berapa, 1 bulan kalau nggak salah Mas ya, kan Masnya liting saya dulu. Berarti ceritanya ini salah liting ini Mas ya? liting. Iya. 2016 dulu. 2016. Nggak salah mau 1 bulan atau kurang berapa ya? Mau Kurang pendadaran. lebih itu kalau saya ingat kurang lebih 1 bulanan. 1 bulanan lah. 1 bulanan. Lupa. Itu sudah tes putih juga ikut Mas. Iya. Harga ini tes putih ikut, kita pengambilan sabuk itu mulai Watulo sampai ke Karanganyar. Gendeng Jaya. Kurang lebih berapa kilo Mas? Kalau Watulo Ambulu itu kan 12 sama Gendeng Jaya berarti Sekitar 14 kiloan nih Mas ya. lebih Mas, itu sampai lampu merah Ambulu itu aja itu 12 kilo. Mungkin lampu merah sampai Karanganyar sekitar 4 kiloan itu, 4 Mas. kiloan berarti 4 6 kilo. 16 ya. Kalau masalah larinya itu kan nggak masalah ya Mas ya. Larinya kita yang jadi masalah itu di waktu kita mau melepas sabuk hijau mau digantikan sabuk putih itu. Yang ekstrimnya itu sampai lecet semua di sini. Cerita itu nggak Nggak bisa dibayangkan. lagi. Jadi pada intinya merotol lagi tuh Mas ya. Di tahun itu. Iya, itu kan tes sabuk putihnya. Terus habis tes sabuk putihnya saya sempat ikut latihan terus putih. Terus itu kalau nggak salah itu dapet 3 bulan 4 bulan lah, 3 bulan 4 bulan habis apa itu Mas? Habis pengambilan sabuk putih kalau nggak salah 4 bulanan kalau nggak salah. Setelah sabuk putih selang 4 bulan sampean merotol. Iya, merotol. Kalau nggak salah lupa saya pada zaman itu sih Mas. Kalau itu permasalahannya apa Mas untuk protol yang di anu itu? Mau kalau dulu kan ceritanya kan mau daftar TNI atau daftar polisi. Minum dulu Mas kopinya sebelum anu ya. Jadi ada iklannya dulu mau kopi biar santai. Ngobrol santai. Saya wis dadi dulurku, gak buronan meneh. Monggo lho. Monggo Mas. Los gak rewel pokoknya los. Ya, pada itu waktu itu gimana ceritanya kok bisa sampai merotol itu menjadi buronan waktu itu? Ya itu kan saya mau daftar tentara TNI, Tentara Angkatan Darat pada tahun 2016. Itu tahun 2016 umur saya terakhir umur saya 20 apa 21 gitu loh, nggak salah, pokoknya terakhir itu Untuk pendaftaran itu. Ada satu lagi sih Tamtama, tapi saya nggak mau ikut. Ada pinginnya di secaba Bintara. Bintara. Nah, ada lagi tahun depan. Ya tahun itu maksudnya akhir bulan itu kalau nggak salah itu Tamtama. Oh, Tamtama. Jadi pada intinya merotol ini karena Mas, saya rokok Mas. monggo rokok dulu Mas. Santai ngobrol dulu. Ditutupi rokoknya. Takut endorse nanti. Ini koreknya Mas, ini koreknya. Ya Mas, monggo. Gimana tadi? Terus untuk ini pada intinya merotol waktu itu kan karena adanya faktor mengejar mimpi atau cita-cita ya Mas. Pada intinya merotol otomatis kan sampean itu kan sudah sabuk putih ya Mas. Mau Walah, kurang lebih tes warganya itu kurang 1 bulanan kan ya. Pada intinya dulur-dulur ini kan pegel lah ya. Pada intinya marah, murka. Wow. pada saat itu pada saat itu wow gini. Jadi mohon diceritakan Mas, semenjak Masnya itu merotol, terus untuk kesehariannya itu apa yang dirasakan Mas Arga ini gimana coba?
Ya saya sambung lagi yang dulu tadi Mas ya. Iya, ya, sampai ceritanya. dulu. Nah, terus itu kan saya mau daftar tentara, umur saya terakhir. Itu sama ibu saya itu dikasih pilihan gini, kamu mau daftar tentara apa enggak, umurmu wes terakhir, kalau daftar ya monggo sing tenanan, tapi lagak ya wes sakarepmu, ingine apa sakarepmu, wong tua iki mek gur manut ngetutne sampean. Nggih, pada intinya seperti itu. Aku pingin daftar, Pengen waktu daftar itu. karena keinginan orang tua. Jadi video ini sekaligus klarifikasi Mas ya, pada intinya kok bisa Mas Arga itu merotol seperti apa, karena dulu itu ada dua pilihan, pada intinya dua pilihan, kowe manut wong tuwek apa sakarepmu dhewe. Otomatis Mas Arga selaku anak yang berbakti kepada orang tua, jarine yang ngono. Mengikuti apa perintahnya atau kemauan orang tua. Bagus juga sih. Ini klarifikasi Mas Lur ya semuanya, apalagi terutama di leting-leting 2016 saiki sudah didulurmu ya. Jadi klarifikasinya seperti itu. Iya. Soalnya kan gini Mas, apa namanya? Kalau daftar TNI itu kan ada batasan umur Mas ya? Ada Iya. batasan umur. Jadi waktu itu sampean kurang cuma umur 1 tahun waktu itu. Iya, ya waktu itu. Nah, terus Jadi terakhir lah pada ini. terakhir. Terus makanya terus saya mikir gini, kalau latihan kan nggak ada batasan umur. Kapanpun selagi kamu mau, kamu bisa ikut latihan. Kalau daftar kan nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya saya daftarnya soalnya saya di Jakarta. Jakarta saya terbang Jakarta, akhirnya saya tinggal. Yang biar fokus lah satu. Dia ternyata tapi nggak bisa fokus. Pikiran masih Pecah ya karena Mana-mana. ya harus terjadi hal-hal seperti itu, pikirannya sangat kacau lah pada intinya. Itu waktu pengesahan tahun 2016 itu dulur-dulur pengesahan itu saya nangis loh, longsor rasanya tinggal pengesahan. Nangis berarti. Nangis saya. Brebes mili. Teh bendino soro bareng, digepuki bareng, glosor gak karuan wes. Sambung bareng wes kene bencung-bencung sudah biasa itu waktu itu lho. waktu itu. Pada intinya susah senang bareng wes waktu itu. Terus leting saya disahkan Brebes mili. Saya itu sore itu dikabari kalau enggak salah sama apa sama siapa ya kalau Iya. salah. Saya video call itu siapa? Kok lupa saya waktu itu. Video call waktu maksudnya waktu Waktu- pengesahan. Waktu maksudnya sorenya itu video call, malamnya pengesahan, ngabarin kalau nanti malam pengesahan gitu. Waktu itu Apa ya, kok nggak lupa ingat. saya. Atau Dulur-dulur lainnya apa dulur siapa ya? lainnya gitu ya. Lupa saya loh. Waktu itu sudah Tapi posisi itu penghasilan itu sampean posisinya di di mana? Jakarta saya. Masih di Jakarta waktu itu ya. Oke. Waktu itu masih di Jakarta. Terus Nah, merasakan nangis, wis terharu Nelongso. loh pada nelongso, kok piye aku nasibku seperti apa. Iya. Terus ya akhirnya mau gimana lagi. Nah, terus akhirnya itu daftar saya gagal itu di Pantokir itu gagal, katanya itu apa ya ada Pada intinya Ada. waktu itu gagal di Pantokir. Oke. Terus waktu itu sudah ini Mas ya perjalanannya untuk Mas Arga ini kan sudah disahkan ini kan tahun 2021 ini sudah disahkan. Pada intinya di 2016 di 2021 ini selang 5 tahun Mas ya. 5 tahun. 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun ini sampean dari Jakarta ke Jember ini, apa perasaan sampean waktu itu? Dulur-dulur semua itu sudah menjadi anggota atau keluarga PSHT, semua sudah menjadi warga. Apa yang dirasakan waktu viralnya menjadi buronan itu? Pikirannya gimana? Ya gimana Mas ya, agak minder juga gitu loh Mas. Minder, Agak ya? minder juga, tapi kan sebagian ada dulur-dulur yang Memberikan support. support, ada juga yang namanya kan satu leting itu banyak saya dulu Mas ya. Ada yang pemikirannya ada memberikan support, ada yang Karena yang memberikan support kemungkinan sudah tahu ceritanya Mas, kemungkinan. Sudah ada tahu yang ceritanya. gini ada omongan nggak enak itu sudah biasa sih itu. Biasa ya padahal rumah, karena waktu itu
banyaknya liting, jadi pemikirannya itu kan beda-beda. Beda-beda. Gitu. Ya alhamdulillah. Terus saya sudah putus asa sih Mas, putus asa. Wes mau ikut latihan lagi apa enggak gitu, sudah putus Tapi asa. mulai dulu Mas Arga ini kenal PSHT itu seneng atau cuma ikut-ikutan Mas? Saya cinta sama PSHT, cinta. Sangat cinta, ya Cinta. Mas? Kalau enggak cinta saya enggak mungkin ikut lagi enggak mungkin. Lah, Soalnya sudah tahu rasa persaudaraannya di SZ itu gimana, solidnya gimana, pas sedulurnya gimana, sudah tahu semua. Jadi saya ini sangat cinta. Ya, jadi buat gambaran untuk saudara-saudaraku semua, apalagi sama adik-adik siswa yang sekarang ya Mas ya. Jadi buat gambaran, kalau emang samen-samen semua itu sekarang sudah ikut PSHT, ayo kita semangat sampai menjadi warga persaudaraan Setiati Trate. Karena apa? Kalau sudah tahu sama ajarannya ya Mas ya, padahal sama ajarannya sama persaudaraannya itu pasti akan kangen terus ya Mas ya. Kangennya ini kayak piye Mas ya? Nah, Dulu saya juga gitu, protol 2009 jadi 2016. Ya sama lah kurang lebihnya. Jadi untuk adik-adikku siswa semuanya yang menonton channel ini, jadi ayolah buat gambaran semuanya. Semua toh akan kembali lagi ikut. Sampai dulu ceritanya itu ada siswa saya ini, Mas, siswa saya itu dulu protolan tahun 94 barengan Mas Widi itu. Mas Widi 94, sekarang jadi tahun 2019 itu ada. Kalau bisa jadi sekarang ngapain nunggu besok kan gitu. Nah. Alangkah baiknya adik-adikku siswa, ayo kita semangat untuk menjadi anggota warga persaudaraan Setiati Trate. intinya semangat, Semangat. sabar, pasti insya Allah disahkan. Kalau untuk rintangan-rintangan itu pasti ada. pasti ada. Setiap orang itu sendiri-sendiri rintangannya. Rintangannya sendiri-sendiri, garis tangannya juga sendiri-sendiri. Oh, berarti dari garis tangan ini berarti sesuai rintangannya sendiri-sendiri Mas ya. Iya. Jadi bisa dikatakan jodoh pati rezeki kersane Gusti, tapi kan nenek dhewe takerane balik dhewe ya Mas. Gitu Mas. Jadi waktu itu minder juga di waktu Mas Arga dari Jakarta pulang ke Jember itu Mas ya. Soalnya semuanya sudah jadi warga, saya aja yang belum, ya belum waktunya lah. Lah wong Jawa ngaran gurung dalane. Durung bagiane. Nggih, termasuk dalam Mas Arga mengejar cita-citanya ini juga dalam kategori belum jatahnya Mbak Dini, seperti itu. Terus saya ikut latihan lagi tahun 2020. Tahun 2020. Tahun 2020 kalau nggak salah itu tanggal 2 Agustus kalau nggak salah itu, saya lupa. Sekitar 2 Agustus saya ikut latihan. Di bulan Agustus Pak Dini. Agustus ikut latihan. Terus alhamdulillah disahkan tahun 2021 bulan Agustus juga. Jadi ketemu pas 1 tahun berarti Mas. Tahun, tapi tanggal 30 Agustus saya Tanggal disahkan. 30. 30 Agustus saya disahkan alhamdulillah. Ya. Terlahir di pandemi dunia. Terakhir. Alhamdulillah ini Mas ya sudah mulai normal lagi ya. Mudah-mudahan kedepannya ini akan normal lagi untuk pandemi ini. Jadi dulu-duluku semua yang bisa dengan adanya pandemi ini menyita waktunya, mudah-mudahan pandemi ini benar-benar sudah usai di negeri kita. Jadi ini kan sudah menjadi warga ini Mas ya, sudah menjadi warga, menjadi saudara saya, ya saudara semua sedunia. PSHT kan ada di mana-mana. Itu gimana Mas untuk mengenai persaudaraan Setiati ini, sampean sekarang ini senangnya apa? Kok mek gur ngene-ngene tok. Nah, itu seperti apa? Coba ceritakan. Ini sudah menjadi warga ini. Seneng atau gimana? Ya pastinya senang lah Mas, pastinya. Gak seneng ya langsung penak tak sikut gitu. Masa sudah jadi warga gak senang? Kan lucu. Nah, itu kan ya alhamdulillah saya rasakan sendiri sudah jadi warga.
ya responnya dari dulur-dulur sangat bagus, tambah saudara kan gitu mas, tambah saudara otomatis ya gini loh mas, apa namanya ya, selaku habis disahkan itu kan warga baru ya haruslah mengembangkan PSHT, jangan habis disahkan terus diam, kan enggak, ilmunya kan rugi mas, rugi, enggak dikembangkan di adik-adiknya. Nggak harus di latihan saja mengembangkan ilmu SHT, bisa di lingkungan sekitar, bisa di keluarga, Mayu Hayuning Bawono, dimana saja bisa kok mas, bisa, nggak cuma di latihan, yang penting kan aktif gitu mas, nggak langsung habis disahkan langsung wis anggruk-anggruk kan ilmunya kan percuma mas, ya cuma bisa anggruk-anggruk diam kan, dalam artian kan bisa fokus ke masing-masing mas. Pada intinya ada dulur-dulur itu yang kelihatannya nggak datang ke latihan, kemungkinan ada sibuk dalam pekerjaan, dalam seperti apa, itu masing-masing kodrat sama kesibukannya orang itu kan sendiri-sendiri ya, yang penting kita tetap jaga persaudaraan ya kan ya. Kembali tadi mas, mengembangkan SHT itu enggak cuma di latihan saja, di mana-mana keluarga bisa, di lingkungan sekitar juga bisa, pekerjaan juga bisa, semuanya nggak harus di latihan toh, nggak bisa datang ke latihan, nggak ke latihan ya dikembangkan di luar latihan, di lingkungan semuanya bisa. Banyak sekali hal seperti itu. Kembali lagi. Jadi untuk sekarang pada intinya kesan dan pesannya untuk Mas Arga ini kan sudah menjadi warga, kesan dan pesannya untuk dulur-dulur semua sama organisasi semua itu gimana mas? Nah pada intinya saya tanya lagi nih mas, ini kan sudah tidak asing lagi mas, itu perang antar perguruan atau gimana itu kan tidak asing lagi. Ini Mas Arga kan tahun 2021 ini ya. 2021 ini apa ada ajaran PSHT itu yang mengajari untuk gegero B ini gini, apa seguru A seguru B itu apa ada, pada intinya seperti itu. Jadi biar teman-teman itu tahu, karena faktor-faktor apa biasanya kan oknum ya. Jadi oknum ini biar cepat sadar apa ada ya. Kalau di ajaran SHT itu bagus ajarannya, tujuannya SHT mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, sudah jelas itu tujuan SHT. Masa tujuan SHT geluto nantono wong bisuwono wong mabuo, nggak ada. Berarti kalau misalkan ada dulur-dulur kita yang seperti itu, kemungkinan ya dari oknum. Juga dari apa umur juga kan bisa mempengaruhi lah, pada intinya ya wis jenenge menungso kan ya enek eleke ora enek apike, malah apik kabeh ya bingung ku mlebu swargane ngene Gusti Allah iki gawe loro swarga karo neraka ya to. Wis swargane kok bingung duduk dadi swarga umpel-umpelan iki guyon-guyon wis biasa lur ya wis sharing-sharing guyon-guyon kayak gini. Jadi gitu Mas ya. Jadi kesan dan pesannya tetap menjaga atau mengembangkan ajaran PSHT. Jaga nama baik PSHT. Jaga nama baik itu banyak dan berat. Salah satunya apa? Kan banyak. Salah satunya ya itu tadi, kembali lagi kita nggak bikin ulah, nggak bikin masalah. Suatu hal yang positif. Kita di masyarakat itu bagus. Kalau untuk falsafahnya itu urip iku urup. Jadi ini kita itu hidup ya harus menerangi lingkungan sekitar itu tadi, biar ada manfaatnya gitu loh itu. Bukan dalam arti menerangi apa lingkungan setempat itu obor mas, gue bedine gue obor. Bermanfaat bagi lingkungan. Waktu ada apa kerja bakti, tetangga meminta bantuan untuk kerja bakti gitu. Pokoknya baik di mata masyarakat gitu. Itu salah satu mas, apa namanya? Budi luhur itu tadi menjaga ajaran SHT, jaga nama baik SHT itu salah satunya dari situ. Sudah bagus sekali. Sudah bagus itu.
terapkan ya mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kalau sudah tahu benar dan salah, insya Allah bagus mas. Itu aja, nggak usah yang inti-inti yang ini itu aja. Kita kembangkan dulu di keluarga. Setelah keluarga di masyarakat. Setelah keluarga di saudara kandung, saudara PSHT, terus di masyarakat. Pada intinya seperti itu. Insya Allah kalau sudah mengembangkan seperti itu, insya Allah ya bagus lah mas. Bagus. Satrate, pokoknya mantep Satrate. Rugi kalau nggak ikut latihan Satrate. Tenang toh mas. Benar. Panutan hidup itu. Panutan ya. Hidup. Karena ya wis sesuai. Ya karena kita bilang seperti ini kan karena kita cinta mas. Kita cinta ya. Kalau misalkan ya ada ini dari dulur-dulur yang lain lah, dari perguruan-perguruan lain ya cinta boleh, cinta sesuai perguruannya masing-masing, tapi jangan terlalu fanatik. Jadi oknum fanatik juga nggak baik juga kan gitu mas ya. Jadi kita ya sama kayak di agama, kita agama kan Islam ini, kita satu contoh Islam kan banyak mas, ada NU, ada Muhammadiyah. Itu pun kalau kita memakai dan fanatik terhadap organisasi itu kan juga rusak juga kan gitu. Jadi pada intinya ya wis oknum lah, hal-hal seperti itu oknum, kita ya harus bisa nyadari kan gitu mas ya. Cuma oknum, cuma kalau organisasi itu mengajarkan semua itu baik, nggak ada yang suruh gelut, suruh ini kamu. Pada intinya kita harus bisa menguasai diri kita sendiri dulu mas. Benar kayak gitu ya. Terus gini mas, ini kan sudah dijelaskan semua mengenai ini apa semuanya kiprah Mas Arga, perjalanan Mas Arga mulai tahun 2000 berapa? 2009 ya. 2009 ikut WSHT sampai disahkan menjadi warga tahun 2021 ini. Jadi 2009 di 2021 ini kan 12 tahun nih Mas ya. 11 tahun. 12 tahun ya, 12 tahun ya. Dengan waktu ini lah, yus dibandingkan sama turur-turur yang lain itu banyak juga sih. 94 ke 2019 malah banyak sekali. Toh pengen aja meskipun tua. Saya tanya itu gini mas, waktu itu saya tanya gimana mas, saya tetap mas, kalau misalkan saya buat kerja itu sudah nggak, pada intinya ya wes kita fokus sama kerja. Cuma kalau kita waktu di jalan itu ketemu sama dulur dulu yang latihan sama saya ataupun lihat saudara-saudara PSHT itu, saya keingat waktu-waktu dulu latihan, saya sangat kangen dan saya sangat cinta. Makanya itu saya sudah tua, kalau nggak salah umurnya sekarang itu 48 kalau enggak ya, 48, hampir 1 abad mas ya. Hampir 1 abad. Jadi itu setengah abad mas. setengah abad, hampir setengah abad. Waktu apa masih muda sampai disahkan sudah mempunyai cucu, sudah mempunyai cucu, bener ini. Saking cintanya. Saking cintanya. Ya piye mas ya, berarti takdir saya disahkan itu emang ya tahun 2019 ini ya sangat bagus juga sih. Jadi buat pengalaman lah, buat pengalaman, buat motivasi, buat pandangan untuk adik-adikku siswa yang sekarang menjalani latihan PSHT. Intinya tetap semangat, latihan, budal terus. Apal. Ora apal benjut. Gak apal benjut. Malah gak lur guyon ngono kuwi. Ora benjut, king memet. Pokoknya ini budal terus sampai absen. Jadi absen. Kadang gini mas ceritanya, dulu saya waktu Jambon itu, saya kan roan ini, waktu itu enggak roan sih, ikut bapak di sawah, kena rinya bayem gitu mas. Waktu Jambon ini Jambon tua, kena rinya bayem. Sampai di rumah kan saya pagi ini ya, pulang siang, kena ri bayem itu mas. Nanti malam latihan,
kayak abu bener. Males itu latihan. Padahal nggak apa-apa, Pak. Padahal nggak apa-apa. Dia bayem. Aduh, Ya, panas. cuma waktu itu saya paksakan waktu itu. Setelah saya doa ya wis enak wis. Pokoknya kalau kita sudah berangkat di latihan wis gak greges meneh. Jadi ya godaannya seperti itu. Intinya iso ngelawan rasa males. Nah, itu ngelawan rasa males. Kalau godaan masing-masing orang itu kan beda-beda. Ya termasuk Mas Arga ini suatu rintangan. Kok kenapa protol itu sampai 3 kali, 4 kali jadi warga ini Mas ya? 1, 2, Ya wis, 3, ya. ya ceritanya ya masing-masing seperti itu. Yang pertama karena pondok kita sudah pergi ke pondok pulang dari pondok. Ya latihan masih kecil kan belum tahu, masih Belum- awal lah. ya, wis awal. Cik cilik SMP. Cilik. Terus waktu ke 2000 itu 2011 wis cilik, wis latihannya keras, wis malah ra kuat gitu. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing individu masing-masing itu rintangannya beda-beda. Ya wis itu aja lah. Karena kita itu ya yang nyeleksi alam lah. Kalau menurut saya seperti itu, nyeleksi alam. Ya bener kalau kita jatahnya enggak bukan. Ya, suatu contoh ya kayak Mas Arga itu tadi. Mas Arga di TNI untuk mengejar TNI, ya ternyata jatahnya sama Allah itu enggak dikasihkan di TNI. Ya wis gitu aja lur dari video saya kali ini, moga-moga memberikan manfaat atau memberikan motivasi buat Anda semua. Jangan lupa ngopi dulu, ngopi sebelum ditutup. Nggih. Tegak separuh loh. Nggih. Sharing-sharing persaudaraan. Sharing-sharing persaudaraan. Monggo untuk dulur-dulurku yang mau memberikan masukan, ya mohon maaf sekali lagi bila kata-kata saya dan Mas Arga itu kurang sopan terhadap dulur-dulurku semua. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ya kita sharing lah, kita melalui komentar nanti bisa dulur-dulur komentar gimana, atau enggak ada dulur-dulur yang datang kita sharing soal persaudaraan. Ya malah asik juga sih, saya senang sekali. Karena apa? Saya cinta dengan organisasi ini, sangat cinta sekali. Apalagi kedatangan dulur-dulur saya dari manapun. Ya, syukur-syukur dari Korea balik ke temoni aku. Tadi kan penak ya. Suatu ya karena apa? Jadi dulur ini kan banyak ya, jadi gitu. Ya wis begitu saja video dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak sopan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Trate Jaya. Jaya.